Baiklah, pada saat ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Perancangan dan Implementasi Mini HTTP Web Server Concern, bahasa C pada lingkungan Linux. Dengan kelompok Engineer Assemble mendapat bagian 1, Core Network and Concern Engineer, Galileo Pelialu mendapat bagian 2, HTTP Parser and Protocol Specialist, dan Riddle Hamel mendapat bagian 3, File I/O and Response Builder. Kita masuk pada arsitektur TCP Socket Server. Server beroperasi pada model TCP IP, di mana browser bertindak sebagai klien dan alur kerja utama meliputi browser menginisiasi HTTP request, server menerima koneksi via SEP, fork memisahkan tugas ke child process, dan parser mengekstrasi data dari folder www. Mekanisme konserensi fork. Pendekatan multiproses menggunakan fork untuk menciptakan replika proses server bagi setiap klien yang masuk, memastikan isolasi total. Dan pencegahan zombie menggunakan handler sidechild untuk membersihkan child proses yang sudah selesai tanpa memblokir parent. Pada bagian pertama ini, core networking, soket inisialisasi endpoint komunikasi TCP, bind menautkan soket ke port 8080, listen menyiapkan antrian koneksi masuk, SEP menarik koneksi dari antrian ke soket baru. Contoh kode ada di bawah ini. Kita masuk pada set scope, mengatur dan konfigurasi soket. Fungsi set scope digunakan untuk mengatur opsi pada soket server. Pada proyek ini digunakan opsi SO Reuse Address yang memungkinkan port server digunakan kembali tanpa harus menunggu status time wait selesai. Dengan demikian, server dapat dijalankan ulang dengan cepat setelah dihentikan tanpa mengalami error atau address already in use. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua. Di sini membahas HTTP request parser, di mana pada bagian ini server membaca request HTTP dari klien menggunakan RECV dan kemudian melakukan parsing untuk mendapatkan metode get dan versi HTTP. Server hanya mendukung metode get, dan jika format request tidak valid, maka error akan dikirimkan dan contohnya akan diberikan nanti. Dan pada bagian ini ada SSCNF, memisahkan metode, URL, dan versi protokol. Kemudian yang ketiga adalah validasi, memastikan hanya metode get yang akan diproses. Dan contohnya ada di bagian kanan. Terima kasih. Kita masuk pada bagian 3. Fungsi stat digunakan untuk validasi keberadaan file di folder www. File dibaca secara binary RW untuk mendukung gambar dan CSS. Dan ada kode seperti kanan ini, menggunakan open dan sebagainya. Dan berikut kita masuk pada demonstrasi dan hasil pengujian. Hasil pengujian pertama, kami mencoba untuk merequest 100 concurrent request dengan hasil 100 request complete dan tidak ada request yang gagal. Yang kedua, kami menguji dengan 500 concurrent request dan hasilnya 500 request dan tidak ada request yang gagal. Dan berikutnya, kami mencoba dengan 1000 concurrent request dengan 1000 request complete dan tidak ada request yang gagal. Oke, ya ini contohnya mekanisme penanganan error, dan di sini terlihat dengan jelas di gambar.
Pada error kode 404 itu dikirim jika start gagal menemukan file yang diminta klien. Dan untuk bagian error 400 itu dikirim jika parsing HTTP header gagal atau format tidak dikenal. Dan untuk error kode 405 itu dikirim jika klien menggunakan post, put, atau delete. Kesimpulan dan kendala. Kesimpulan, itu berhasil membangun server HTTP 1.1 dari nol. Kedua, mendukung file statis HTML, CSS, dan JS image. Konsistensi stabil dengan model multiprocessing. Kendala, manajemen sebagai proses pada beban tinggi. Kedua, parsing MIME type secara manual. Tiga, debugging sinkronisasi soket descriptor. Baiklah, sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih. Sudah. Cok.